Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Fortuna Oktaviani dari jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Saat ini, saya telah melaksanakan praktik pengalaman lapangan di salah satu usaha di Kabupaten Tulung Agung. Usaha tersebut bergerak di bidang budidaya jamur yang bernama Usaha Budidaya Jamur Tiram milik Pak Supri. Usaha ini terletak di Dusun Bolo, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung. Budidaya jamur tiram ini pertama kali didirikan pada tahun 2003 oleh Bapak Ibnu Supriyanto yang biasa dipanggil dengan nama Pak Supri. Dulu, awalnya Pak Supri ini masih bekerja di pabrik keramik Metropol selama kurang lebih 3 tahun. Namun dengan seiringnya waktu, Pak Supri memiliki keinginan untuk memiliki usaha sampingan. Setelah itu, Pak Supri pergi ke toko buku di kota Kediri dan menemukan buku tentang budidaya jamur tiram. Pak Supri memiliki keinginan untuk membudidayakan jamur tiram ini. Namun karena Pak Supri masih memiliki nol pemahaman mengenai jamur, Pak Supri mencari informasi di mana yang memiliki budidaya jamur tiram dengan tujuan ingin belajar mengenai budidaya jamur tiram. Setelah tanya ke beberapa teman, Pak Supri akhirnya menemukan informasi di mana ada orang yang membudidayakan jamur tiram. Setelah itu, Pak Supri datang ke lokasi dan belajar budidaya jamur tiram tersebut. Dengan bermodalkan Rp1.500.000, Pak Supri nekat memulai budidaya jamur tiram ini dengan ilmu yang diperoleh dari teman Pak Supri yang sudah mengajarkannya tersebut. Pak Supri menjalankan sampingan ini selama kurang lebih 1 tahun, dan setelah itu Pak Supri memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di pabrik keramik dan lebih memilih fokus ke usaha budidaya jamur tiram yang Pak Supri tekuni saat itu. Jadi, dulu sifatnya masih sampingan dan sekarang sudah menjadi usaha yang utama. Pada saat awal-awal memulai, Pak Supri banyak mengalami kegagalan, seperti kegagalan dalam sterilisasi, pemanasan, dan perebusan. Namun, Pak Supri tetap mencoba terus-menerus walaupun permasalahan-permasalahan tersebut masih ada. Semakin berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi serta media sosial, usaha budidaya jamur tiram milik Pak Supri ini mengalami peningkatan. Jamur tiram Pak Supri ini menjadi pilihan para konsumen karena pada budidaya jamur tiram ini Pak Supri sama sekali tidak pernah memakai semprotan hama yang biasa disebut dengan cairan pestisida untuk membasmi ulat yang menempel di backlog. Maka dari itu, jamur tiram milik Pak Supri ini menjadi pilihan para masyarakat. Dan pada saat ini, usaha budidaya jamur tiram milik Pak Supri ini memiliki 2 karyawan. Permasalahan utama yang terjadi pada usaha budidaya jamur tiram milik Pak Supri ini adalah terkendala oleh lahan yang kurang luas. Dengan adanya pandemi COVID-19, semua sektor terdampak, termasuk sektor perekonomian. Waktu awal PSBB atau yang sekarang disebut dengan PPKM, dengan adanya lockdown di berbagai daerah, membuat usaha budidaya jamur tiram Pak Supri ini sempat menurun, dan untuk menjangkau pasar sangat sulit. Sebelum adanya pandemi yang biasanya bisa memanen 250 kg per bulan, sempat menurun menjadi 150 kg per bulan. Namun, setelah beberapa bulan terdampak pandemi, Pak Supri terus mencoba sampai akhirnya pesanan jamur tiram yang awalnya 150 sampai dengan 250 kg kini bisa mencapai 400 sampai dengan 400 kg per bulan. Kini pesanan jamur tiram semakin membludak dan membuat kewalahan karyawan serta kurangnya lahan yang luas untuk budidaya jamur
tersebut. Karena tempat peletakan backlog yang biasa disebut dengan kumbung tersebut luasnya hanya sekitar kurang lebih 100 meter persegi. Permasalahan yang kedua yaitu sering gagal dalam hal sterilisasi panas. Karena dalam hal sterilisasi, bibit jamur ini membutuhkan panas yang cukup, yaitu dalam suhu 90 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius. Permasalahan ketiga yang sering dialami adalah faktor yang membuat jamur tiram cepat rusak dan busuk adalah adanya ulat yang menempel di backlog. Dan pembuatan backlog ini masih manual, yaitu hanya dikerjakan oleh 2 orang saja. Dan permasalahan yang terakhir yaitu belum bisa menembus pasar yang ada di luar kota, dikarenakan jamur hanya bertahan di suhu ruang yang hanya 2 hari saja dalam plastik kemasan, 1 hari dalam suhu ruang terbuka, dan 1 minggu dalam kulkas. Tanggapan dari pihak lembaga atas permasalahan yang dialami di lapangan yaitu yang pertama adalah mengenai permasalahan tersebut, Pak Supri dengan cara mengusahakan membuat lahan yang lebih luas lagi agar budidaya jamur tiram ini bisa berkembang dan bisa memenuhi pesanan. Namun dalam hal ini, pemilik masih mempertimbangkan lahan yang tepat, yakni suhu ruangan yang pas dan kelembapan yang tepat. Yang kedua yaitu pada hal sterilisasi panas, pemilik selalu mencoba lagi dan lagi agar suhu ruangan bisa tepat dan menghasilkan bibit yang unggul. Yang ketiga yaitu dalam hal ulat yang menempel di backlog. Pak Supri tidak pernah memberikan obat hama dan sebagainya, dikarenakan pada obat hama tersebut terdapat bahan kimia yang menyebabkan jamur kurang sehat. Jadi backlog cukup dilap dengan kain setiap pagi dan sore selama setiap hari. Karena di sini Pak Supri lebih mengutamakan kualitas jamur yang unggul dan sehat agar lebih membedakan dengan jamur yang lain. Pembuatan backlog masih manual karena terkendala karyawan yang hanya dilakukan oleh 2 orang. Pemilik selalu membantu dalam hal ini. Dan solusi yang terakhir yaitu pada hal pemasaran luar kota, pemilik belum bisa menembus pasar luar kota karena kondisi jamur yang cepat membusuk. Maka dari itu, pemilik memberikan kualitas yang unggul dalam budidaya jamur tiram ini agar bisa menguasai pasar di Tulungagung. Karena pemilik lebih mengutamakan kualitas yang unggul agar lebih beda dengan yang lain. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 terhadap penjualan jamur tiram milik Bapak Supri ini menunjukkan peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari hasil panen yang semakin hari semakin meningkat. Sebelum adanya COVID-19, penjualan jamur tiram milik Pak Supri ini stabil, yakni per bulan bisa memanen 250 kg jamur. Setelah adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, penjualan jamur di bulan ke-1 sampai ke-3 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni bisa turun sampai 150 kg per bulan. Setelah penurunan hasil panen yang cukup signifikan, Pak Supri mulai merasakan yang namanya tidak balik modal. Sehingga Pak Supri mulai menekuni yang namanya promosi melalui sosial media. Dan setelah itu, permintaan jamur tiram mulai mengalami pelonjakan dari 200 sampai 450 kg per bulan hingga Pak Supri dan karyawan kewalahan. Yang membedakan jamur tiram milik Pak Supri dan jamur tiram yang lainnya adalah dari segi kualitas yang unggul. Pada saat melakukan perawatan backlog, Pak Supri tidak pernah menyemprotkan pestisida atau obat hama yang mengandung kimia, dan itu tidak baik untuk kesehatan. Maka dari itu, pada saat penyemprotan backlog, Pak Supri cukup membersihkan backlog dengan cara mengelap menggunakan kain basah guna menjaga kualitas jamur tiram yang unggul. Untuk saat ini, Pak Supri belum berani menjajah pasar yang ada di luar kota sebab itu berisiko tinggi. Dikarenakan jamur yang sudah siap panen, apabila tidak segera dipanen dalam sehari saja sudah mulai layu dan busuk. Dan jamur yang ada di ruangan terbuka hanya bertahan 1 hari saja. Berada di dalam plastik packing hanya bertahan 2 hari dan berada di kulkas bertahan 1 minggu. Inilah yang menyebabkan Pak Supri belum berani mengirim keluar kota,
menghasilkan jamur yang mudah layu dan busuk. Pemasaran jamur tiram dilakukan di pasar terdekat dari rumah Pak Supri dan pesanan-pesanan dari masyarakat. Setiap pagi, Pak Supri pergi ke pasar terdekat yang ada di Desa Bulurejo untuk mengantarkan pesanan jamur tiram ke pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Peminat jamur tiram ini sangat banyak sekali. Melihat harganya yang cukup ramah di kantong hanya Rp12.000 per kilogram saja. Apalagi diiringi dengan kualitas jamur yang unggul, melihat jamur tiram milik Pak Supri tidak pernah disemprot menggunakan obat pestisida untuk hama yang dilakukan di backlognya. Untuk hasil panen, Pak Supri memanen jamur tiram setiap hari.